Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak dalam video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang materi segi 4 dan segitiga. Bangun datar yang dibahas adalah trapesium dan jajar genjang. Selamat menyimak. Di sini dijelaskan segi 4, dan segi 4 itu ada berbagai macam bentuk. Yang paling sederhana banget atau yang paling dasar itu adalah segi 4 tak beraturan atau segi 4 sembarang. Nah, sifat dasar dari segi 4 ini hanya ada 2, yaitu memiliki 4 sisi yang membatasi bangun datar tersebut dan jumlah sudutnya pasti 360 derajat. Kalau yang segitiga kan 180 derajat ya. Nah, dari segi 4 ini kita bisa buat turunan lebih beraturan lagi bangun datarnya, yaitu adalah trapesium dan jajar genjang. Nah, untuk trapesium ini salah satu ciri yang paling utama itu adalah sepasang sisi yang sejajar. Nah, untuk yang jajar genjang ada 2 pasang sisi yang sejajar. Untuk lebih lengkapnya kita bahas satu-satu ya. Oke, sekarang dimulai dari sifat-sifat bangun datar trapesium. Nah, yang pertama itu adalah memiliki 2 buah garis sejajar tetapi tidak sama panjang. Nah, garis sejajar yang ada di trapesium itu yang mana? Bentar ya. Nah, garis sejajar yang atas dengan yang bawah, yang atas dengan yang bawah, yang atas dengan yang bawah. Nah, ini dia garisnya sejajar, tapi tidak sama panjang. Nah, yang kedua, sifatnya adalah sudut yang berdekatan di antara 2 sisi yang sejajar berjumlah 180. Nah, ini yang mana? Sudutnya itu adalah sudut A dan sudut D. Sudut A ditambah sudut D. Nah, yang sudut C sama sudut B sama juga tidak? Sama juga. Pokoknya yang dia itu yang berdekatan di antara 2 sisi yang sejajar ya. Jadi kalau sudut A dengan sudut B itu tidak 180, tapi yang sudut A dan D, sudut B dan C. Sudut B plus sudut C. 180. Nah, yang ketiga, trapesium sama kaki. Ini hanya untuk trapesium sama kaki ya. Sudut yang berdekatan di antara 2 sisi yang sama panjang memiliki besar yang sama. Hanya untuk yang ini, sudut yang berdekatan A dan B di antara 2 sisi yang sama panjang. Ini kan sama panjang nih. Jadi sudut A sama sudut B itu sama, dan sudut D dengan sudut C itu juga sama besarannya. Nah, hanya untuk trapesium sama kaki. Lalu yang keempat ada pada trapesium sama kaki 2 buah diagonal trapesium sama panjang. Ini diagonal yang mana? Diagonalnya adalah yang dari B ke D dan A ke C. Ini agak miring ya garisnya. Nah, ini dia diagonalnya sama panjang. AC dengan BD itu sama panjang. Untuk siku-siku biasanya di sini ada keterangan siku-sikunya. Lanjut, kita ke rumus luas dan keliling trapesium. Nah, di trapesium itu untuk luas dia ada unsur alas, atap, dan tinggi. Nah, tingginya ini harus tegak lurus. Disebut tegak lurus itu sudut yang terbentuk
adalah 90 derajat. Nih ada tandanya. Nah, luas trapesiumnya itu setengah kali jumlah sisi sejajar ya. Tadi yang sisi sejajarnya itu alas dan atap. Jadi dijumlahkan baru dikali dengan tinggi trapesium. Nah, untuk kelilingnya itu jumlah keempat sisinya. Misalkan sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Nah, ini dijumlahkan. Kalau misalkan sisi yang pertama ini nggak diketahui, tapi dia diketahui sisi yang ini. Tahu sisi yang ini nih misalkan. Kita pakai rumus Pitagoras. Yang trapesium sama trapesium siku-siku itu T-nya udah yang tegak ini. Alas yang bawah. Karena dia sudah membentuk siku-siku. Nah, selanjutnya adalah bangun datar jajar genjang. Dari jajar genjang ada beberapa sifat-sifatnya, yaitu kalau yang trapesium itu ada satu pasang sisi sejajar. Nah, yang jajar genjang ini ada dua pasang sisi sejajar. Nah, sisi yang sejajar ini dia berhadapan dan panjangnya sama. Yang mana? Yang kiri dengan yang kanan, yang atas dengan yang bawah. Ini. Selanjutnya sudut yang berhadapan sama besar. Yang berhadapan itu kita namain dulu deh. C. Nah, yang berhadapan sudut A dengan sudut C sama sudut B dulu ya. B dengan sudut D itu sama. Sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Nah, yang keempat, diagonalnya saling membagi dua sama besar. Diagonal tuh yang ini nih. Diagonal. Nah, ini dia membagi dua sama besar. Jadi, saat kita tarik garis A ke C, sisi sebelah kiri dan kanannya itu sama besar. Nah, yang kelima, sudut yang berdekatan berjumlah 180. Yang berdekatan itu dimaksud adalah bertetanggaan. Itu 180. Sudut A dengan sudut D, sudut A dengan sudut B itu kalau dijumlahin 180. Ada lagi? Oh tidak. Berarti kita tulis aja. Ini sudut A tambah sudut B sama dengan 180. Sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 juga. Bedanya sama trapesium, dia hanya yang bertetangga di atas. Kalau di samping kanan tidak 180 ya dijumlahin. Nah, selanjutnya luas dan keliling jajar genjang. Luasnya itu kita lihat dulu unsur-unsurnya ya. Untuk jajar genjang dia ada juga disebut tinggi. Sama seperti trapesium ya. Dan ada alasnya juga. Nah, jajar genjang itu alas dan tingginya juga harus tegak lurus. Nah, rumus luasnya itu tinggal alas kali tinggi. Karena dia tuh mirip seperti persegi panjang. Cuman kan ada sisi miringnya ini ya. Tapi kita ganti sisi miringnya ini jadi ditegakin. Nah, jadi alas kali tinggi. Nah, untuk kelilingnya itu kita jumlahkan semua sisinya. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat. Itu dijumlahin. Kalau belum ketemu sisi miringnya,
Dicoba dicari pakai Pitagoras. Segitiga yang ini nih. Nah, ini adalah contoh soalnya. Kita bahas dari yang nomor pertama. Diketahui trapesium PQRS seperti di gambar ini, yang ditanyakan adalah sudut PRS. Oh, yang di PR, bukan sudut QRS. Maaf. QRS itu yang mana sudutnya? Yang ini nih. 3x plus 4. Nah, kita cari dulu x-nya. Didapat dari apa? Dari yang sifat trapesium yang tadi. Ada, kalau dijumlahin nih, sudut yang bawah dengan yang atas. Itu jumlahin hasilnya 180 derajat ya. Nah, ini adalah sudut QPS ditambah sudut PSR. Itu 180 derajat. Kita ganti QPS dengan persamaan ini nih. 2x plus 1 ditambah yang PSR-nya diganti 4x plus 2. Sama dengan 180 derajat. Nah, 2x ditambah 4x itu hasilnya 2 tambah 4, 6. Nah, jadi 6x ditambah 1 tambah 2 itu 3. Tambah 3 sama dengan 180 derajat. Nah, 6x-nya itu sama dengan 180 dikurang 3, hasilnya 177. Nah, x-nya didapat dari 177 dibagi 6, hasilnya 29,5. Nah, balik lagi ke soalnya, yaitu ditanyakan QRS. Nah, QRS-nya ini ada persamaannya, 3x plus 4. Nah, x-nya kan udah ketemu ya. Jadi, kita ganti x-nya dengan 29,5. Jadi, kan kalau 3x itu artinya 3 kali x. Berarti 3 kali 29,5 ditambah 4. Hasilnya adalah 92,5 derajat. Contoh soal berikutnya, yaitu jajar genjang sudutnya. Nah, ini diketahui BAD, kita ambil sudut titik tengahnya aja ya, sudut A dan sudut B. Itu ada persamaan juga. Nah, kalau di sifat jajar genjang, dia sudut yang bertetanggaan itu berjumlah 180 derajat. Mau di kiri, di atas, yang penting bertetangga. Kalau berhadapan ini dia tidak bertetangga ya. Kalau berhadapan itu artinya sama sudutnya. Nah, kalau kita masukkan rumusnya, jadi sudut BAD ditambah sudut ABD hasilnya 180 derajat. Nah, kita ganti sudut-sudut ini dengan persamaan yang ada di soal. 3x min 5 plus 6x min 4 sama dengan 180 derajat. Yang variabel kita jumlahkan 3x ditambah 6x yaitu 9x. Dapat dari 3 tambah 6, 9. Dikurang 9 itu dari min 5 ditambah min 4. Kalau tandanya sama, min sama min sama min, angkanya dijumlahin 5 tambah 4, 9. Terus tandanya jadi min. Jadi min 9 sama dengan 180 derajat. Nah, 9x ini min 9-nya pindah ruas, jadi ditambah. Karena kan kirinya negatif, kanannya positif. Ke kanan jadi positif. Jadinya 180 ditambah 9. Hasilnya 189. Lalu x-nya adalah 189 dibagi 9. Hasilnya 21. Nah, yang ditanyakan adalah BAD-nya. Jadi BAD-nya itu kita masukkan persamaannya lagi 3x min 5. Nah, x-nya ini kita ganti dari yang kita sudah dapat tadi. 3 dikali 21 dikurang 5. Hasilnya 58 derajat. Nah, contoh soal yang terakhir. Ini adalah trapesium sama kaki ya. Nah, yang ditanyakan adalah luas trapesiumnya. Sebelum itu, kita yang nggak ada di rumus. Rumusnya kan
kali 1/2 kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, ini yang bawah alas ada, yang atas nih, yang SR yang tidak ada. Maka kita cari dulu pakai Pitagorasnya. Nah, ini kita harus cari tahu dulu PO-nya. Nah, PO pakai apa? Pakai Pitagoras. PO sama dengan PS kuadrat dikurang T. T-nya itu 9 ya. T-nya. Nah, jadinya akar 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Nah, 15 kuadrat ini adalah 225 dikurang 81. Hasilnya akar 144, yaitu 12. Nah, SR-nya didapat dari, nih, kan SR itu dari sini sampai sini ya. Kalau di atas kan SR itu kita rubah jadi O sampai sini nih. Nah, PO sama yang kanan ini nih, sampai ke Q, itu kita kurangi. Jadi, ini kan sama garis ini dengan PO sama ya panjangnya. Jadi, PQ dikurang 2 kali PO. Nah, ini 50 nih harusnya. 50 dikurang 12 kali 2, yaitu 50 dikurang 24. Hasilnya 26. Nah, balik lagi kita cari pertanyaan yang awal, luasnya. Luasnya itu adalah setengah ditambah alas tambah atap PQ ditambah RS dikali tinggi trapesiumnya. Setengah sama dibuka kurung 50 ditambah 26 dikali 9. Hasilnya adalah 342. Oke, cukup sekian materi kali ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.